Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, anzani azakumullah. Kemarin kita sudah bahas bagian pertama baru muqaddimah dari syirik kecil. Hari ini kita coba membahasnya. Jadi bagian awal sudah, ini kita coba membahasnya agar seperti saya katakan, kajian itu cara talabul ilmi yang paling baik itu mereka mempelajari pokok dulu, tidak syarah besar. Baru duduk dia langsung baca kitab Fathul Bari. Kan mengejutkan itu. Seharusnya baca mungkin kecil dulu. Matan Arba'in. Selesai Matan Arba'in. Meningkat lagi. Ketika dia belajar akidah. Dia belajar yang kecil dulu. Seperti apa? Qawaidul Arba'ah. Kecil. Sudah tu usulus salasa. Salah satu usul. Beda tu. Sudah tu baru majmu' tauhid. Jadi dia sudah mendapat inti. Berapa banyaknya orang duduk majelis sudah lama. Dia baca kitab mungkin Fathul Bari. Sudah hadis sampai mungkin 5.000-an sekian. Tanya mungkin tak ada yang lengket satu pun. Cuman kebanggaan majelis. Fathul Bari. Tidak begitu cara belajar. Ambil, pahami sedikit yang inti, besok nambah lagi. Mungkin kitab itu berulang. Para ulama kita ada yang membaca kitab Tauhid sampai 100 kali. Ulama itu tayahi. Kita bukan ulama sekali langsung khatam. Ulama 100 kali. Kita sudah tamat tak? Belum tamat juga lagi. Kita bilang, pokok dasar dulu. Dan ustaz-ustaz pun jangan merasa kecil. Kalau baca buku yang kecil-kecil. Alah, Matan Arba'in. Buku itu kecil tapi faedahnya bukan main besar. Qawaidul Arba'ah itu berapa lembar? Paling-paling 2 lembar. Qawaidul Arba'ah itu paling-paling 2 lembar cuman itu. Tapi kalau disarakan bisa 2 jilid. 2 lembar bisa 2 jilid. Bayangkan antum. Jadi yang diberikan yang 2 lembar itu apa? Itu untuk bisa dihafal. Adapun sarahnya, itu rajin datang majelis, tak dicatat, tak masalah. Karena otak kita itu seperti kamera. Kita dulu waktu kecil pernah berfoto. SD. Ambil foto itu disimpan sudah 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bersih-bersih. Terbuka. Nampak foto lagi kecil dulu tu. Dapat tak antum menceritakan lagi kisahnya tu? Kenapa dapat? Pernah tak antum ngapal kisah tu? Kenapa antum dapat mengambilnya? Itu guna catatan tu. Ketika pandai antum cara mencatatnya yang baik, mungkin antum tak ingat. Begitu antum bisa ning, wah, ini majelis dulu ni.
Ana hadir gini, ana hadir gini. Tapi kalau antum langsung, yang antum ingat iklannya aja. Keluar iklan, oh ini iklan ini nih, ini iklan itu. Yang kajian, dah ingat lagi no. Yang iklan itu lebih menarik. Beli 1 dapat 2. Berarti 3 tuh dapat. Kan kita beli 1. Dapat 2. Nah, berarti 3 dapat kita tuh. Ya ngambil yang dapatnya aja. Tak usah beli. Ya, catat. Itu gunanya mencatat apapun fawaid. Sekuat apapun hafalan. Apa yang bisa dapat? Jangan dilewatkan. Ini nasihat ulama dalam adab talabul ilmi. Anda sebut dulu sebentar. Agar kita bisa manfaat dalilul ilmi itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim. Pertama jelas, ikhlas niat. Kedua, hadirlah dalam majelis ilmu. Ingat tu? Hadir dalam majelis ilmu. Dengan hati kita, jiwa kita dan pikiran kita. Kenapa? Banyak yang hadir majelis ilmu. Bukan dengan hatinya, bukan dengan jiwanya. Badannya aja di majelis ilmu. Dia duduk. Matanya tak lain-lain mandang. Mayo. Rencana nak minta utang tadi. Datang tak dia. Tak majelis dia sebenarnya duduk majelis ilmu itu bukan untuk ilmu. Badannya aja tuh. Hanya pikirnya. Tak datangnya rupo. Tadi janji siko. Tak apa ustadznya haji tadi tuh. Nyutang aja pikirin siapa ni minta. Tak manfaat ilmu tuh. Pendengaran tu didengar tu untuk kita tu. Tak untuk orang lain no. Kau ustaz bahas bid'ah, tak perlu contoh ustaz. Lah paham mampu ustaz. Apa? Yang bid'ah itu situ ustaz. Yang bid'ah itu orang itu ustaz. Nyo tak bid'ah no. Orang aja yang ditengok saudara. Cakap bid'ah, tak payah contoh ustaz. Ambola kenal orang bid'ah. Itu satu ustaz. Itu satu ustaz. Itu bukan menambah tawaduknya diri. Itu akan menambah sombongnya diri dalam menuntut ilmu. Dasarnya tak tahu. Dia duduk. Tak perlu contoh lagi bid'ah. Ustaz. Tak tentu. Tetangga ambo sikoto. Itu bid'ah. Dia tak tahu bid'ah tu. Kenapa? Dasarnya. Hatinya datang. Maka datang kita majelis. Kita majelis ilmu. Datang. Duduk. Tak ada bosan. Duduk. Itu manfaatnya besar kepada jiwa kita. Ya, para ulama dulu seperti itu dia. Kalau orang gini itu bilang, kita kalau antum kalau nengok ada buku anak khusus tentang mutiara ilmu dan ulama. Itu anak sebutkan kisah-kisah para ulama yang berjalan bertahun-tahun menuntut ilmu. Ada yang dari muda sampai tua. Ilmu aja tu. Kerana dia merasa penting. Apalagi zaman sekarang. Jihad yang paling utama disebutkan oleh ulama. Jihad dengan ilmu. Karena musuh kita banyak orang tak berilmu. Tuding sana, tuding sini. Ilmu. Nah, tanpa ilmu gimana kita nak? Apalagi kita malas. Barakah ilmu itu sangat besar. Baik, itu diantaranya tetap mencatat, tetap konsentrasi. Kemudian jadikan setiap ayat-ayat dan hadis dibaca itu peringatan untuk kita. Kan ada orang bertanya, tapi bukan untuk dia. Dia bertanya untuk orang. Ustaz tanya, apa? Ada orang yang orang yang ada tu baru datang. Ada orang berkata, Ustaz ini. Ustaz kan tak tahu masalah tu. Jawab, wah itu orang memang buruk perangai model macam itu. Harus ini. Dia senyum-senyum tu lah. Lah kenai kawan. Mantap.
Baru tahu. Dia tanya untuk orang. Yang kawan duduk tadi. Terasa tu. Alun duduk awak lah tembak dia. Nanya pula lagi. Belum ngaji. Lah nanya. Tanya Ustaz. Ada orang. Kedua-duanya ada orang aja no. Sebab dua-duanya bukan orang. Dia kan ada orangnya bukan orang tu. Ada orang Ustaz. Yang satu lagi ada orang Ustaz. Orang tak. Berarti orang bukan orang tu. Sebab orang aja kerja. Nembak tu. Keluar majlis bertinju tu. Tak menambah ukhwah. Harusnya orang hadir majlis ilmu tu ukhwahnya itu makin kuat Pak. Sebab ukhwah yang diikat oleh jalinan keikhlasan, ittiba, sunnah itu sampai di akhirat ikhwan. Yang hadir majelis ilmu itu nanti akan bertanya di akhirat, mana kawan kita yang hadir sama kita dalam majelis ilmu? Mana kawan-kawan kita yang sama-sama nuntut ilmu, yang sama-sama daurah, yang sama-sama ini? Ditanya. Karena persaudaraan dia itu dengan apa? Ukhuwah. Lah kalau di dalam majelis lah begitu? Kadang-kadang jualan-jualan aja tuh. Satu jual apa? Bakso bakar. Datang satu jual bakso bakar lagi. Berkelahi berdua. Bakso angus atau bakar. Gara-gara jualan. Orang yang tak mengaji aja, jualan masih damainya tuh. Coba tengok orang jual ikan. Ada tak jual kain di situ? Tak ada kan? Damai aja jual ikan sudah. Tak pengajian dia. Sama je ngaji. Tak ada pengajiannya. Duduk majlis tidak apa tidak. Tapi yang jualan. Yang jual ikan sudah. Ang manga jual ikan. Mau jual ikan, ang jual ikan jualan. Ini pasar ikan tu. Tak mungkin jual kain tu. Damai aja. Ini awak di majlis taklim. Guru sama. Kitab baca sama. Tapi tak ada tegur sapa. Tak kiri-kiri kanan aja tu. Itu lah. Jadi ilmu itu membina, membangkitkan ukhuwah. Seharusnya semakin di majelis ilmu, ukhuwahnya itu makin bukan nempel terus, tapi dia terbina terus, bina ukhuwah itu. Rindu kita seperti itu. Nah itulah gunanya kita belajar ilmu secara umum dulu. Mungkin kalau ada waktu, ada adab thalabul ilmi itu diberikan agar murid itu dan guru itu tahu kita. Imam Ahmad itu 40 tahun tak pernah lepas mendoakan Imam Syafi'i. Bayangkan tuh, anaknya sampai didoakan gurunya. Awak tidak bisa kadang-kadang doakan guru. Baik. Kita kemarin pembagian bahwa syirik kecil perbedaan syirik besar. Syirik kecil dia menghapus amalan ini masuknya, tapi tidak menghapus amalan yang lain. Kemudian kita sampai kepada jenis-jenis syirik kecil, riya, sum'ah, tiwala, ruqa, tamaim, tanjim, model horoskop, mendatangi para dukun. Dia ada 9 contoh. Baik, sekarang kita mulai dari riya. Sebagaimana kita maklumi, riya maknanya mengerjakan satu amalan yang ingin diperlihatkan kepada manusia. Diketahui oleh manusia dengan memperlihatkan. Atau amalan karena manusia. Ini adalah lawan dari makna ikhlas yang kedua. Ikhlas memiliki banyak makna, tetapi ada 3 makna yang menghimpun makna yang lainnya. Pertama, ikhlas itu tidak ada tujuan amalan
kecuali Allah. Ridho Allah hanya untuk Allah, pahala dari Allah, tidak ada yang lain. Lawan makna pertama ini syirik besar. Ya, lawan makna pertama syirik besar. yakni saraful ibadah li ghairillah atau min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan satu bentuk amalan ibadah kepada selain Allah. Itu lawan makna pertama tuan. Ibadah dipalingkan tujuannya kepada selain Allah. Masuklah itu syirik dalam doa, dalam niat, dalam cinta, dalam ketaatan, dalam ketakutan. Ini inti itu dari syirik besar. Ya, nanti banyak berkembang lagi. Nah, makna kedua, ya ini mengosong, makna ikhlas yang kedua, mengosongkan ibadah itu dari sesuatu yang mengotorinya, motivasi. Kadang-kadang kan lawan makna kedua ini, itu dia syirik kecil bang. Kadang-kadang kan dia ikhlas kepada Allah. Tetapi motivasinya apa? Ternyata ada motivasi lain di balik keikhlasan yang ia katakan. Ada motivasi lain yang membuat semangat. Oh, taklim. Ternyata selama ini tak pernah pergi taklim ke masjid. Tak pernah. Tapi hari ini dia ngaji ke masjid. Rupanya sebelum dia ngaji ke masjid, dia nelpon orang berutang sama dia. Akhi, dalam hutang tak bayar kau. Cari-cari tak dapat juga. Ya, mau maksud bayar juga. Taklim lah wak. Kata kawan satu ni. Taklim lah. Beko jumpa di Al-Hakim. Mau bayar sekalian. Perginya. Kalau ditanya, tak ada. Ngaji yang? Iya. Lama tak ngaji. Padahal, tak minta utang. Tujuannya tu baik zang. Ini kalau dia solat tu nengok dulu. Wah. Amin. Kata orang kan. Kau jangan dirubah amin jadi lain pula lain nang. Joleh amin ya amin dah. Bodoh. Tak datangnya Allah tu. Ada motivasi ingin dikenal orang. Ini fitnah para ustaz. Ada motivasi pujian orang. Ya kalau sedekah. Bagi tangan kanan. Jangan tahu tangan kiri. Kalau zaman sekarang, tangan kanan memberi, tangan kiri selfie. Itunya. Kalau tangan kanan, tangan kiri selfie ya. Kau piti bagi aku. Lagi infak sedekah. Abijit. Viral. Banyak dapat piti. Dapat 100 juta, infak 1.000. Masuk TV lagi. Dapat PT lagi, dipijik-pijik orang itu kerja. Niatnya lah salah. Itu disingkirkan tuh. Itu lawan ikhlas kedua tuh. Mana ikhlas yang ketiga? Bersesuaian zohir dan batin. Lawannya itu sifat munafik tuh. Jadi kalau membuat ikhlas itu 3 makna yang ini. Nah, riya itu lawan dari makna ikhlas yang kedua. Motivasi amalan itu selain Allah. Nah, dia minta pujian manusia. Itu modal riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus sirkul asghar. Paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Wa ma sirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu Rasulullah? Ar-riya. Tak maknanya tadi tu. Kemarin kita sudah tahu maknanya. Ar-riya. Contoh syirik kecil.
Disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syirik kecil itu? Ada syirik secara zahir, jelas nampak perbuatan. Kadang-kadang syirik kecil itu dia tak masuk di awal. Awalnya ikhlas. Tapi dia selalu masuk di tengah. Kalau yang dimasuki riaknya itu adalah rukun dari ibadah itu, hapus semuanya itu. Kalau yang dimasukkannya itu bukan masuk ke rukun ibadah itu, ya, dia bisa menghapus bab yang dimasukinya. Kadang-kadang awak nih ibadah nih, awalnya ikhlas. Tapi lah ada pujian orang. Nah, ketika kita ingat, ya tahu kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Bahwa itu sudah salah. Bisa masuk. Di tengah amalan bisa masuk. Lah ikhlas nih. Foto-foto kata kawan. Alah mulai itu timbul tuh. Awalnya tak ada niat tuh. Ikhlas, kita bantu orang ikhlas. Ini tak ada niat. Di tengah, datang satu kawan. Fotolah. Sekalian. Wah, foto juga lah. Alah tuh. Bergaya-gaya lah foto tuh. Hah? Alah mulai timbul riak. Abang. Mantap angyo kata. Di-share pula ke kawan tuh. Mantap foto angyo. Khusyuk ang doa. Orang doa dalam foto. Ya tentu tak bergerak foto begitu. Tapi lah timbul dah. Itu jaga. Itu takut Rasulullah. Payah menjaga. Takkan selamat. Kadang-kadang ustaz. Tak peduli. No. Tak milih-milih tempatnya. Semakin tinggi ustaz itu semakin viral. Semakin apa? Itu riaknya bisa makin besar. Maka itu Imam Ahmad katakan. Aku menjadi susah karena terkenal. Aku lebih ingin tinggal di tempat terpencil dan tidak dikenal orang. Menjaga itu. Antum lihat kalau ulama tidak perlu mereka terkenal. Walaupun akhirnya mereka terkenal. Karena mereka tak kenal. Allah mengenalkan mereka. Berapa banyak yang mengarang buku Muwatta. Semua ngomong-ngomong begini. Imam Malik tidak. Karena sesungguhnya yang ikhlas itu. Dia akan kekal. Yang tinggal kini Muwatta Imam Malik. Kitab-kitab lain tak dikenal oleh orang. Jadi jangan. Itu riak mudah masuk. Dari awal. Apa sebab riak? Pertama. Haus pujian. Tuh kalau siap ngaji nak dipuji orang terus. Itulah timbul tuh. Macam-macam gaya dibuat enam. Tak ada apa. Dia akan timbul riak. Nya nengok ada ustaz yang viral. Hanya nak nyontoh ustaz tu lagi tu. Tak pandai bawa diri sendiri supaya dia viral. Nirulah. Niru ustaz ini, apa ini, ada apa ini. Ngapa dia tiru? Karena ustaz itu lagi viral. Jadi orang pun tertarik. Jadi identitas dirinya tu tak ada lagi lama-lama. Tak bebas dia. Haus pujian setiap orang. Itu satu tu. Kedua, ujub. Ujub, beda je sombong. Ujub, dua rukunnya. Dirinya, yang dibanggakannya, tapi tak ada sasaran. Kita ni ya, kita bisa ujub. Sehingga orang ujub tu kalau dia tinggal sendirian, di hutan, ujub juga dia. Apa? Dirinya ada yang dibanggakannya. Tinggal sendirian di hutan, ujub dia. Wah, ang monyet, baru monyet, ang ambola jadi orang gini. Nah lah, ujubnya tu. Walang nenek moyang ambo, alun jadi orang. Kini ambola jadi orang. Walaupun perangai ambo masih monyet jo. Tak pernah kenyang. Nah.
Tetap ujub dia. Dia tak ada sasaran. Tak ada menghina orang, tak ada. Tak, Assalamualaikum. Bisa jadi ujub tuh. Sombong, nambah satu. Tengok. Dirinya, ada yang dibanggakannya, ujub tuh. Ada sasaran kebanggaan. Menghina orang, mencaci orang, ini pokok merendahkan orang. Sehingga yang dikata sombong itu, bataral haq wa ghumtun nas. Menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Berarti ujub ini tangga pertama untuk naik ke sombong. Bibitnya haus pujian. Itu makanya para sahabat kalau pujian itu langsung Umar bin Khattab langsung disiramkan muka orang yang memuji itu. Dia suka memuji di depan orang. Wah, engkau yang betul-betul loh. Mantap engkau. Tak pandai dia bicara apa adanya. Nah. Puji. Yang gila pujian, lah senang pula tuh. Amo. Belum tahu orang memuji awak tuh nadanya yang pujian. Tuh lihat tuh. Yang parahnya, sombong ujub ini, kalau ada di diri ustaz, itu kerjanya apa? Membodohkan ustaz lain. Ustaz, macam apa ustaz ini? Tidak ada sanad. Payah. Tidak ada guru tu. Payah. Bukan sarjana tu. Payah. Memangnya Imam Syafi'i tamat mananya? SD mana Imam Syafi'i sekolah? Tak. SMP? Tak juga. Apalagi SMA? Tak ada. Tak ada pendidikan dulu itu tidak perlu dengan gelar. Itu pola pendidikan dulu. Tak ada ulama kita dulu tu yang sibuk membagi otak menjadi 8. Otak kiri, otak kanan, otak samping, barat, timur. Kita sekarang nak ngajar anak, sibuk. Kau anak kau otak kirinya lebih mantap. Yang iko kanan lebih mantap. Yang iko mantap sadonya. Bisa nipu orang, bisa apa orang, rancak kau. Otaknya banyak. Ulama dulu ya tak ada dibagi. Imam Ibn Taimiyah, apa nak bicara? Politik siasat syariah. Ada kitab khusus antariksa. Filsafat ada Ar-Ra'du ala Mantiqiyin. Kitab yang paling payah. Apa macam? Masalah qulub ada kitab Amradul Qulub. Ahli perang. Beliau salah satu panglima perang ketika Islam melawan Tartar. Ainul Jalud. Se-Islam Ibn Taimiyah salah satu panglima perangnya tahu antum. Sastra. Antum lihat syairnya. Lah lengkap tak dibagi-bagi. Sampai ulama katakan kalau ada hadis tak diketahui oleh se-Islam. Bukan hadis tu. Begitu pintarnya tu. Tak ada sibuk. Otak kiri, otak kanan. Yang tak berotak tak berfikir kalau ada otak-otak ni. Enak makan otak-otak lagi. Ini kan otak-otak awak cari makan gini. Didik anak. Itu pendidikan dibagikan. Oh sekarang perlu sekolah formal. Boleh. Karena sekolah formal itu yang pertama sekali orang Islam juga buatnya. Universitas Qawariyin. Cuman gelar bukan dari orang Islam. Ya, gelar-gelar doktor, MA, apa ini. Itu gelar-gelar justru dari Yahudi. Universitas Bologna. Itu yang awal membuat. Itu Yahudi membuat universitas. Lalu memberi gelar pada dosennya doktor, MA. Nah, gelar itu dilemparkanlah kepada di luar Yahudi.
Supaya orang selain Yahudi itu kalau sudah dapat gelar berhenti belajar. Malas. Doktor. Tak mungkin duduk dengan S1. Apalagi macam mana. Dulu S1 mau nambah S2 dimarah. Sedangkan S1 belum bayar lagi. Nambah S2. Habis bayar dulu S1 tuh. Belum. Tuh lihat. Jadi ujub, sombong, dan dia haus pujian. Ini harus kita bentengi. Hatta semuanya. Itu bayar. Kalau sombong di kalangan biasa, orang biasa, awam, biasa kita lihat. Tapi kalau sombong di kalangan ustad, kamu sering bilang ustad. Kalau masyarakat tuh kadang-kadang belum tahunya tuh. Di ustad tuh tahu. Sama yang kamu sering gecean. Ada orang biasanya. Itu orang biasa tuh. Banyak utang tuh. Iya ya ki. Kalau ustad. Oh enggak tahu utang. Ustad. Piti tak kenal ustad. Ustad kenal piti. Nampak duit tuh ustad tuh. Lain lagi ustad. Us. Baru ustad. Ada sombong. Itu timbul tuh. Ustad itu. Bongak pun. Tak ada paham tu. Syekh siapa tu? Tak ada tu. Habis ada tu. Habis ada ustaz tu. Tak ada lagi yang paling hebat di Padang ko. Kecualinya tu. Itulah parah tu. Parah. Kedua, untuk mengatasi itu, belajar dengan banyak guru. Yang membuat kita ngangkat ustaz tu, karena kita cuma belajar pada satu ustaz. Itu je. Dari awal hijrah itu ustaz. Sampai akan hijrah. Awal hijrah sampai akan hijrah. Ini hijrah kedua kau masuk dalam kubur. Itu je ustaz. Tak pernah nengok ustaz lain. Apa kata para ulama? Kalau ingin tahu salahnya gurumu itu. Belajar dengan guru yang lain lagi. Imam Bukhari berapa gurunya? 1000. Awak apa guru? Tidak. Kecuali satu itu aja guru. Kalau yang guru lain, dah lemak. Iko guru mantap. Iko kalau lah ada utang sama guru tu tadi, mulai tak mantap guru tu. Tak mantap guru tu. Hati kalau bertemu guru tu, tak tenang. Iyalah, wa'ang ada utang je ustaz tu, tentu tak tenang hati yang dengar. Nampak? Mulai ngajak orang tu. Kurang lemak ustaz tu. Itu awal pecah-pecah pengajian itu model tu. Dia mulai ngempet ustaz mana yang romak diri. Aku mata aku. Ngajak jemaah lain. Lah pisah jemaah. Lah pisah jemaah tu. Kau jemaah ustaz Iko. Kau jemaah ustaz Iko kau. Kalau ustaz Iko ngaji dikit dapat dihitung. Kalau ustaz Iko ngaji banyak. Apa? Idola. Itu yang bahaya. Itu bahaya ke jemaah. Jadi dari buah awal ria. Di dalamnya ada apa? Ujub, sombong, mau pujian. Singkirkan ini. Kita tak perlu peduli pujian orang. Kita dipuji tak jadi bintang. Kita dihina tak jadi sampah. Lalu apa yang kita perlukan omongan orang? Tak ada perlu kita dengan orang. Celah pekecang. Sudah. Penat berhenti sendiri dia. Jangan dipikirkan. Apa perlu kita pujian orang? Tak perlu pujian orang. Nah, ini mengatasi syirik. Kecil dalam bab apa? Riya. Kalau antum mengatasi sombong itu nanti satu, yakni tawadu. Tidak bisa mengatasi salah satu. Yang paling utama untuk mengatasi sifat sombong itu adalah sifat tawadu. Merendahkan diri di hadapan Allah, tidak menghinakan manusia. Kamu bilang tadi, Imam Sufyan Tsauri gelarannya Amirul Mukminin fil hadis. Hafalan 100.000 sampai 1.000.000 hadis. Awak Imam Bukhari lagi kecil, umur 15 tahun kalau tak salah, itu hafal 20.000 hadis. Anak kita sekarang,
umur 15 tahun. 20.000. Habis. Beda-beda tipis saja itu hadis dengan habis. Jadi perbedaannya tetap semangat atas semua. Kedua, sum'ah. Allah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a Allahu yaumal qiyamah, man sama Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa riya, Allah riya kepadanya di hari kiamat. Barang siapa sum'ah, Allah akan sum'ah kepadanya pada hari kiamat. Apa makna riya dan sum'ah? Allah kepadanya di hari kiamat, yakni bahwasanya kalau Allah riya dan sum'ah, Allah akan membongkar keburukan orang-orang riya dan sum'ah ini nanti di hari kiamat. Kan orang riya sum'ah itu kan menyimpan keburukannya, menampakkan kebaikannya. Kelak di hari kiamat Allah buka semua keburukannya di hadapan seluruh makhluk. Bagaimana lagi kita mau lari itu? Itu bahaya. Man ra'a, man sama. Nah, termasuk riya tadi, sum'ah tadi, apa? Menceritakan amalan. Ini amalan tersembunyi ini. Lalu kita ceritakan ke orang. Ambo sebenarnya tak lepas solat malam. Tak lepas solat malam. Itu doa ambo. Memang itu senjata ambo. Tapi maksudnya itu, tak ada orang nanya, cuma dia cerita-cerita aja. Lah solat malam tahu tak orang? Tak tahu orang. Tapi dia cerita. Ambo kalau doa ambo kok terkabul terus. Itu karena ambo solat malam. Agak lain namun sedikit. Efek solat malam itu ada. Satu ketika ada kecelakaan. Lalu orang yang kecelakaan dengan motor ini cerita. Dia yang jatuh. Lalu dia cerita. Antum apa? Nih. Lalu kata dia. Oh iya Ustaz. Itu karena saya mengamalkan amalan doa. Pagi sore. Antum dapat itu sudah biasa. Itu Allah berikan karena doa antum. Tapi ingat. Bukan karena amalan itu. Ya? Nanti akhirnya tujuannya lain. Beko kalau ada yang matinya ngamalkan juga itu. Mati juga. Berarti tak makbul. Cuma antum aja yang makbul. Jangan cerita. Biasa aja. Ima kita karena itu ima yang lain. Kita bersyukur Allah menyelamatkan kita. Sudah. Oh amalan ini, amalan itu semuanya. Enggak. Allah. Kita ini bisa taat. Itu pun karena Allah. Allah tak butuh kepada kita. Kita jadi orang taat, kita berimpak. Mana berapa impak kita tuh? Allah Maha Kaya, ikhwan. Kita masuk surga bukan karena amalan kita. Apa? Harta kita milik Allah. Nyawa kita milik Allah. Lalu kita impakkan. Apa yang kita bagikan? Tak ada yang kita bagikan. Semuanya milik Allah. Lalu kita minta surga. Beramal banyak. Kita bisa beramal pun karena Allah. Banyak orang yang sehat tapi tak bisa beramal. Banyak orang yang kaya tapi tak bisa berinfak. Kita diberi Allah. Allah sayang kepada kita. Ketika Allah sayang kepada kita, jangan jadikan sayang Allah, karunia Allah itu sebagai istidraj yang menipu kita. Kita tertipu tuh. Saya usaha. Saya pernah pagi belanja. Tiba-tiba ini orang biasa. Ya kadar Allah. Cuma Nana yang berjenggot. Dia ngomong. Dia ngomongnya sama tukang jual. Saya selama ini walaupun tidak berjenggot. Jelas awak cuma yang berjenggot situ. Tidak berjenggot.
jidat tak ini, tapi doa saya sering makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang saya minta, insyaallah Allah kabulkan. Tapi yang berjenggot-jenggot itu belum tentu Allah mengabulkan. Hebat kan? Tapi siapa yang ditembaknya itu? Kalau anak ditembaknya, apa dia tahu doa anak tak dikabulkan Allah? Jadi pengabulan doa yang dibagikan Allah itu, dia tertipu olehnya jadi istidran. Kenapa? Iblis minta tak pada Allah? Dikabulkan tak? Iblis minta langsung makbul tuh. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabbku, beri aku tempo sampai hari akhir. Langsung dikabulkan tak? Antum berdoa nih selama itu banyak tak yang tak dikabulkan? Nah, sayang Allah sama iblis. Kalau sayang jadi iblis ada gitu nah. Tapi Allah kabulkan. Kabulkan. Minta langsung terkabul. Innaka minal munzarin. Engkau diberi tempo. Awaklah lama berdoa tuan. Ya Allah, berikan anak yang soleh. Ini semuanya. Lah 10 tahun belum dapat juga. Sebab belum punya bini. Doa anak yang soleh. Berdoa dulu dapat istri yang soleh. Jangan istri soleh. Itu marah soleh namanya. Ya Allah berikanlah istri soleh. Bayang tuh. Istri yang soleha. Tuh. Apa rahasia? Tuh. Apa rahasia? Tuh. Apa rahasia pengabulan doa ini? Pengabulan doa orang kepada Allah tentang dunia ini itu membuktikan kasih dan sayang Allah. Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pengasih. Walaupun dia melakukan maksiat, walaupun dia tidak beriman, kalau minta kepada Allah urusan dunia ini Allah bagikan. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhazun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, nuwaffi ilaihim, kami berikan kepada mereka sesuai usaha mereka dunia. Maka itu jangan heran. Semenjak hijrah ni dagangan susah laku. Sebab kita jual bakso sunnah. Lingkungan kita tukang bid'ah. Tak ada orang nak beli bakso sunnah tu. Bakso Wahabi tu. Tak dibeli orang. Salah berdagangnya. Sunnah jadi merek. Dagang. Itu akibat. Lihat. Kita tengok orang solat idak, apa idak, minum. Tapi usahanya lancar ikhwan. Maju aja. Bila satu ini itu. Awak yang semenjak yang sudah tobat ni tadi. Aduh. Senin dapat. Kamis lah habis. Begitu terus. Tengok. Allah. Apapun permintaan dunia mereka Allah bagikan. Tapi ujung ayat, itu ayat 15 surat Hud. Ini bukan sudut ya. Sudut kiri, sudut kanan itu. Anak tak hafal lah. Anak biasa ngapal ayat aja, tapi sudut menyudut anak tak pandai. Pakai sudut-sudut. Sebab tak dapat pahala baca. Antum kalau baca, amma yatasa'alun. Itu surah An-Naba. Ayat pertama. Ini kan yang paling pojok kini itu dan paling atas tu. Nah, itu di halaman 562 juz 30 yang sudah itu tak ada pahala ikhwan. Yang ada pahala apa dia bacaannya? Amma yatasa'alun. Antum dapat pahala ikhlas kepada Allah. Sudut ada pahala tak? Tak ada pahala. Bukan Quran itu. Jadi ngapa antum ngabiskan tenaga nak baca-baca macam itu? Takut kita timbullah riya. Kata-kata. Oh mantap. Oh inalah. Semua waktu. Lihat tadi diberikan oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Yuzan?
Ulaika allazina laysa lahum fil akhirah ilan nar. Orang yang cari dunia untuk dunianya tak ada di akhirat kecuali neraka saja. Iblis minta, Allah kabulkan. Sayang atau cinta? Kasih Allah ada iblis, tapi Allah tidak menyintainya. Umat Islam mau minta tolong kepada Allah, apa syaratnya? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar mendirikan salat. Sabar amalan hati. Jawarih amalan salat. Maka itu didahulukanlah kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu hak Allah. Tuh. Baru wa iyyaka nasta'in hak hamba. Apabila hamba mendahulukan hak Allah, tak diminta atau tidak diminta, Allah pasti memberikan pertolongan kepada orang yang dicintainya. Maka ibadatilah Allah, Allah akan menyintaimu. Kalau Allah sudah menyintai hambanya, Allah pasti memberikan pertolongan kepadanya. Itu rahasia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau jangan minta aja. Macam orang apa? Minta terus syirik buat ini buat. Betul Allah bagikan. Kayu-kayu itu. Yang syirik dengan sajenan ini itu. Kita usaha yang jujur-jujur payah rasanya. Nah. Senin Kemis. Senin dapat. Kemis habis. Allah. Betul susah. Apalagi kalau baru hijrah. Baru tobat. Oh, dulu penghasilan itu 30 juta sebulan. Kalau sekarang 3 juta. Karena baru tahu 27 juta itu rupanya haram. Lama tobat baru tahu. Dibuang. Nah itu. Ini dia. Jadi. Sum'ah. Riya. Apa tadi? Sum'ah. Allah akan sum'ah. Dibeberkan kepada kita. Maka termasuk dalam sum'ah itu. Bercerita tadi kepada orang. Jadi amalan yang sudah kita sembunyikan jangan ceritakan ke orang. Kecuali ingin meminta nasihat. Umpamanya, Ustaz, saya sering sholat Ustaz. Tapi ini dalam belakang-belakangan ini tinggal sekali Ustaz. Semenjak itu, lah payah sholat lagi Ustaz. Orang biasa sholat puasa sunnah. Senin Kamis, Yaumul Bid. Tiba-tiba nanti dia berhenti. Itu nak mulai lagi malas tuh. Biasanya begitu. Lalu dia minta nasihat. Saya biasa Ustaz. Tapi ini kendala saya. Semenjak saya ada tinggal beberapa kali sholat itu. Taruhlah ada di antara kita sholat duha kan. Ada orang yang rutin sholat duha. Para ulama tidak boleh merutinkan sholat duha. Ada sekali-sekali tidak. Justru begitu. Karena nanti ketika sesuatu yang disunahkan, diangkat saja derajatnya menjadi lebih dari sunnah, itu bid'ah. Kita selama ini cuma tahu kaidah bid'ah itu cuma satu ya. Man amila amanan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kaidah bid'ah itu dikumpulkan para ulama. Ada 23 kaidah bid'ah. Yang kadang-kadang itu masuk di kita tuh. Kaidah yang lain. Kaidah satu kita tak masuk. Kaidah yang lain kita masuk. Masuk. Boleh tak? Sholat duha? Boleh. Tapi antum sudah seperti mewajibkan tuh. Ambo kalau tak sholat duha hari ini ya. Rasanya kurang afdol. Kerja antum bid'ah. Kenapa? Karena antum telah mengangkat hukum solat duha itu melebihi keadaannya. Itu dia. Jangan diangkat. Itu boleh ya sudah. Biasa aja. Yang wajib, yang sunnah tetap di sunnah. Jangan diangkat. Lebih afdol. Wajib tidak tapi lebih tinggi daripada sunnah. Alah. Buat baru tuh.
Solat jangan dirubah. Umpamanya baca sejadah Jumat. Sunnahnya sujud sejadah atau surah sejadah? Sunnahnya pagi Jumat. Baca surah sejadah atau sujud? Baca surah. Ketika dia dibaca terus sampai orang beranggapan seolah-olah itu wajib. Jadi bid'ah enggak tuh? Jadi bid'ah ya akhi. Antum mengangkat hukum surah sejadah jadi wajib. Padahal dia boleh dibaca. Maka itu sekali-sekali ya baca yang lain. Tidak setiap Jumat. Sehingga ada imam sejadah. Mencari imam. Yang hafal sejadah, tunjuk tangan. Yang bawa sejadah, jangan diangkat melebihi. Ini kaidah. Ada beberapa kaidah dalam ibadah yang harus diketahui. Jangan sampai kita salah melaksanakan kaidah itu. Jangan kita cuma tahu, ini orang di bid'ah ini. Kita mungkin tempat yang lain beda. Kita ngangkatnya hukumnya. Lihat. Ini dalam bab sum'ah tadi Allah akan nampakkan. Kita tidak bisa buat, ya. Lalu kita minta nasihat, boleh. Guru, dia tak ada bisa baca contoh yang lain, lalu dicontohkan kepada dirinya. Itu bukan sum'ah. Contohnya saya lah, saya tak biasa begini. Itu bukan sum'ah. Tapi dalam rangka memberi motivasi kepada santrinya. Tapi ada orang memang sengaja bercerita depan orang. Ustaz, amboku sering sholat malam Ustaz. Sebenarnya dia bukan untuk cerita ini. Tuh, bukan ada kendala dia. Memang dia sholat malam terus. Tapi ada yang tersirat di situ. Dia orang tahulah. Ambonnya. Sohibul lail. Solat malam. Ya? Boleh tak solat malam? Boleh. Tapi solat sampai tak tidur boleh tak? Tak boleh. 3 sahabat yang datang bertanya kepada Ummul Mukminin amalan Rasulullah. Lalu mereka merasa kecil. Rasulullah lah dijamin masuk surga. Masih beramal. Solat malamnya begini, apanya begini. Lalu mereka bertekad untuk lebih banyak dari Nabi. Solat tak tidur. Puasa tak buka. Ibadah tidak menikah. Apa yang dilarang? Dilarang Nabi atau tidak? Dilarang. Jadi yang itibak kepada Nabi berbanyak amal atau menyesuaikan amal dengan sunnah? Nah, itu rahasianya. Cinta pada Allah adalah itibak kepada Nabi. Apa itibak kepada Nabi? Bersesuainya amalan antum dengan sunnah. Bukan memperbanyak amalan melebihi Nabi. Paham tuh? Nabi melarang sahabat yang mau beramal melebihi dari Nabi. Dilarang Nabi. Tapi intinya itibak bersesuaian amalan itu dengan perbanyak itibak dalam setiap amalan antum itibak. Maka itu Ali bin Abi Thalib, jangan kalian sibuk memperbanyak amalan kalian. Tapi sibukkanlah kalian menilai kualitas amal kalian. Apa guna amalan banyak, solat malam banyak, 20 rakaat atau lebih antum buat, atau tak dibuat oleh Nabi seperti solat Nabi Ummul Daud sampai 1000 rakaat, sampai ini banyak, tapi dia tak di atas sunnah. Sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak di luar sunnah. Ini yang diikuti. Sudah itu kita berusaha mengistiqamahkan. Karena amalan yang cintai Nabi itu istiqamah. Tidak ada ayat yang paling berat bagi Nabi kecuali turunnya ayat istiqamah. Karena amalan setiap orang beda-beda. Dia sholat malam, oke. Tapi si bulan ini sholat malamnya biasa aja. Tapi dia puasa sunnah, oh
Jarang tinggal itu. Namanya puasa sunnah. Ada dia puasa sunnah juga. Malas puasa sunnah. Solat malam pun kurang. Tapi ikhwan. Dia ini. Kalau bantu orang. Dia paling duluan tuh. Itu kelebihannya. Jangan aja orang pada diri kita. Orang punya amalan. Dia solat sunnah tidak. Puasa sunnah juga tidak. Tapi hatinya selalu membuat sejuk orang. Apa orang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ada wanita rajin solat ibadah ini. Apa semuanya begini nih. Kemudian yang lain lagi. Tapi dia selalu menyakiti tetangganya. Kalau bicaranya begini, ini terasa sakit. Ada yang ibadahnya biasa saja. Tidak seperti yang tadi. Yang pertama Rasulullah bilang, bukannya ahli surga. Apa kelebihannya? Adabnya. Jadi, setiap kita ini punya amalan masing-masing. Nengok kawan. Itu yang sering saya katakan. Nengok kawan jarang sholat. Kalau nasihat tak apa-apa. Tapi seolah-olah melapor ke dia. Alhamdulillah ya. Hari ini saya salat duha. Besok nih. Kalau tak ada laporan, nanya. Salat duha tuh. Hari ini. Kalau orang ditanya-tanya terus begitu. Ini laporan apa? Apa dia menentukan? Jadi jangan, saya kita. Lalu dibawa orang mengajak kepada diri kita. Ajak orang kepada kitab dan sunnah. Bukan kepada diri kita. Ria, sum'ah, apa lagi? Jimat dulu. Ya, orang pakai jimat. Man ta'allaqa tamimatan faqad asraka. Jam berapa? Suruh jam berapa? Kalau 6:15 suruhnya itu tambah 15 menit biasanya. Bukan langsung 6:15 langsung. Itu baru muncul. Di jarak mereka. Maka kalau di Saudi ada jam suruh sekian. Salatnya sekian. Waktunya. Mari bawa menggantung jimat. Apa itu jimat? Kalau saya urai panjang-panjang Pak ya. Tapi saya ambil aja kesimpulan. Jimat itu kartu anggota jin. Jadi kalau antum mau, jin itu kan pakai geng juga tuh. Orang pakai jimat kebal di Jawa. Mungkinan di Sumatera kebal lah dia. Kemungkinan tak berlaku jimatnya di Sumatera. Karena yang pakai jimat yang di Jawa itu, gengnya ada sendiri jinnya. Aku jimatnya. Kawan awak namanya katanya. Sampai ke Sumatera. Jin lain nengok. Tengok kartu anggotanya apa tuh? Bukan. Lain tuh. Jawa tuh. Bantailah katanya. Hilang kebalnya sampai di. Itu disebut orang. Ini jimat tak boleh menyeberang laut. Dia aja tak boleh nyeberang laut pakai jimat. Mati. Cobalah seberang laut tuh kalau tak percaya. Tengok. Nah, jadi antum kalau ingin jadi anggota jin, pakai jimat. Ya, insya Allah jin-jin yang siapa antum akan berusaha melindungi antum. Tapi kalau ada jin grupnya lebih besar dari antum punya, kalah antum. Dia kartu anggota jin ifrit kan? Jin-jin Indonesia tak berani. Dulu Ajo Boy datang ke Indonesia. Jod bos. Ajo Boy. Jod bos maksudnya. Joe Biden kan orang awak juga dulu. Joe Biden gini tuh. Joe Biden gini yang George Bush. Joe Biden. Dari awaknya tuh. Maka musuh betul dengan awak dulu. Joe Biden ya. Macam-macam orang gini. Kalau Sutarjo yo dari tempat awak. Dulu Jo Sutar sampai di Jawa berubah nama jadi Sutarjo. Itu orang awak tuh. So. Iya. Dulu kan Jo Sutarnya tuh.
Pindah ke Jawa, namanya menjadi Sutarjo. Jadi itu modelnya. Jadi itu kartu anggota jin. Nah, siapa yang menggantungkan jimat, dia inginnya selamat, ingin dapat kekuatan, ya, semuanya pakat asraka, dia telah menserikatkan Allah. Maka kalau ada jimat-jimat, kenapa kadang-kadang anak-anak suka menangisnya? Ya, nangis, bawa ke dukun. Kau yang mendatangi dukun itu termasuk tuh. Datang dukun. Dukun bilang pula, dikasihlah apa? Buah apa biasanya itu? Yang dibuat gelang-gelang itu kan. Dia pakai duit kecil, dipakai pula apa? Dikasih benang hitam. Dikasih gelang ke anak. Semenjak itu anak tuh tak nangis. Iyalah, budak tuh sudah dapat mainan. Tak nangislah lagi. Kita dibodoh-bodohi dukun. Paranormal. Bukan paranormal tuh. Paranormal. Antum normal tak? Iya, paranormal sekalian. Ini paranormal nih. Sebab yang hadir ini adalah orang-orang yang normal. Mereka paranormal. Nasib orang tahu, nasib dia tak tahu. Itu datang ke dukun tuh kita pening kepala. Percaya pula awak tuh. Hilang emas 1 mayam, 1 gram, datang ke dukun. Bayar 10 gram. Ini kalau tak bodoh, tolol. Tidak botol, dua-dua. Bodoh, tolol. Jangan. Man ata kahinan fasa'alahu. Siapa datang kepada dukun, fasa'alahu, bertanya dengannya, fasaddaqahu, membenarkan perkataannya, waqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini semua sibuk ramalan. Tahun ini begini, tahun ini begini, akan terjadi gempa, akan terjadi gini. Ya, lama Rasulullah bilang, tanda akhir zaman itu akan terjadi kematian mendadak. Sudah itu diiringi gempa. Antum baca kitab Asratus Sa'ah. Tidak perlu antum spesialis akhir zaman. Tidak perlu. Baca buku Rasulullah. Baca hadis-hadis Rasulullah tentang akhir zaman. Tak pakai ilmu cocok logi. Ini hadis. Dicocok-cocokkan semua amalan. Hadis itu bukan untuk itu. Ini hadis. Mereka ramal-ramal, anda lihat apa yang diramalkan. Sudah disebutkan oleh Rasulullah. Gempa, kematian mendadak, kematian. Sudah ada. Itu lengkap di buku Asratus Sa'ah Muhammad Wabil MA. Apa yang diceritakan cocok sebagian orang itu ngambil dari situ. Cuman gayanya macam dia yang menentu. Wah, ini orang apa ini? Orang itu hadis Rasulullah kadang-kadang salah arti pula tuh. Namanya ilmu cocok logi. Lama-lama cocok lagi. Enggak. Sudah ada tanda hari kiamat akhir zaman. Pakai primbon. Nah, dukun, kemudian apa tadi? Jimat. Sudah tuh ruqa, innar ruqa wa tamaim. Nah, itu jimat di mana? Man alaqa tamaim itu jimat juga. Namimah. Tamaim itu ada dari apa kata-kata yang juga menunjukkan dia adalah jimat. Sedangkan ruqa itu ruqyah. Ruqyah untuk pengobatan kadang-kadang ada lapas-lapas yang syirik. Kalau doa ruqyah biasa ada yang Quran. Itu tidak bermakna kita buat ruqyah syariah. Tak banyak orang kemasukan jin kecuali sudah ada apa? Iya, ruqyah syariah. Antum kalau buat di sini apa Al-Hakim membuat ruqyah center, yakinlah antum banyak orang kemasukan besok. Sebentar aja datang ini. Bertengkar suami istri,
Ya? Suami bilang minta ruqyah istri itulah kemasukan jin. Suami istri juga dah. Banyak yang kemasukan. Jin juga yang salah. Jin salah. Padahal orang pakai celana jin, tak ada minta sama jin, tak ada jin menyalahkan dia. Pakai celana jin tu. Bila diminta izin dengan jin? Tengok. Dan jangan pula dinafikan jin. Ini jelas di sini ni ada jin. Cuman dia tak boleh bertanya. Kalau tanya awak lari dulu kan. Tanya ustaz, tengok-tengok. Apa je kau? Ikau ustaz dekat ikau ustaz nah. Aku di belakang anu ustaz kan di belakang. Nah. Bergayalah ambo macam ahli terapi hati. Kau jin kau masuk. Perlu diminum jin kau. Ngapa Ustaz? Nganggu orang. Jin. Lain. Mantap. Siapa yang tahu? Apalagi Rasulullah sedang lewat. Tak ada pendutuk lebih dari pendutuk macam itu. Rasulullah sedang lewat. Ya akhi, Abu Bakar berapa cintanya Rasulullah. Para sahabat cintanya Rasulullah. Tak pernah dengar Rasulullah sedang lewat. Antum ngaji duduk, Rasulullah lewat. Wah, yang malang lagi, lebih dasar lagi, di belakang jok mobil. Ini orang, botak apa tak botak namanya? Rasulullah begitu kan? Tak menceritakan dia mimpi Rasulullah. Bahkan bisa bertemu Rasulullah. Itu tak ada dalil lain tu. Lah tak punya dalil lagi. Itulah dalilnya. Menunjukkan bahawa dia yang dicintai Rasulullah. Allah. Mantap. Tuh. Tuh. Baca urqa wa tamaim. Tiwalah. Kalau ruqa tu mantra. Tiwalah doa pengasih. Ya, doa untuk supaya manis ni. Zuina linnasi hubus sahawat minan nisa wal banin wal kan. Kiri, kanan. Itu yang doa dari Quran tu. Doa Nabi Yusuf supaya kita dilihat manis. Ya akhi, Nabi Yusuf tu ganteng. Antum gantung. Antum baca banyak-banyak juga. Antum tu hitam manis. Manisnya malam di kerumun semun. Bangun pagi hitam tinggal. Dibacalah mantra ini. Tidak, ayat bukan untuk itu. Sudah tu menurut daerah beda-beda tu. Ada istilahnya, ada doa pengasihnya. Supaya orang pakai syair. Tiap daerah beda. Padang lain, Jawa lain, ini lain. Tidak ada perlu kita itu. Baikkan akhlak orang akan tuju pada kita. Tidak dengan baca-bacaan begitu. Bukan untuk itu. Ruqa, kemudian apa lagi? Tanjim. Perbintangan. Tengok bintang lahir. Ang lahir bintang apa? Virgo. Umpamanya pisang goreng. Nah. Atau katakanlah Pak, Taurus sambung. Tak tahu diurus. Itu. Taurus sambung Pak. Taurus. Kalau cari jodoh tak bisa jodoh dengan padusi bintang Leo. Sebab kambing jumpa dengan Leo. Singa tu tuang jadi suami takut istri yang beko. Sebab waang kambing suami yang Leo. Nah, jadi kambing bertemu Leo, ang jadi suami takut istri. Tak cocok antum menikah dengan. Kalau Libra, berapa Pak? Tak cocok juga ang Libra. Beko ang ditimbangnya, ang dijualnya. Sebab Libra lambang timbangan. Virgo Pak? Ang mati mendadak, ang dipanahnya, ang mati yang baru tahu. Semua tak ada. Libra Pak. Menyengat. Jengking. Jadi apa dah? Kalau sama-sama Taurus boleh Pak? Tak usah.
Beko adu kambing yang suami istri. Akhirnya tak nikah-nikah. Gara-gara ramalan bintang. Bodoh bintang lol. Apa ramalan bintang tuh? Itu seperti orang meramal. Nih tukang ramal tuh. Ngambil batu di stadion. Di luar stadion. Lalu dilemparkannya di kerumunan orang. Lalu ada kerumunan itu yang kena. Siapa melempar batu kok? Itu ada orang buta tuh di sini. Mantapnya dong. Bisa kena yang bos kau. Memang betul-betul mantap. Padahal yang ini melempar aja. Tak ada yang tuju. Sekarang coba kita buat umumnya. Buat. Adikang, Anda akan mengalami kecelakaan. Ambo cetak 200 juta. Ada tak yang kena tu? Ada. Yang kena tu ngecek. Mantap Ustaz. Betul-betul mantap. 4 hari ini Ambo dapat kecelakaan. Viral lah tu. Dia si bongak 1. Memuji si bongak 2. Abtu mula si bongak-bongak situ. Apa yang dipercayai seperti itu? Yakin aja kepada Allah. Tidak perlu ramalan ini, ramalan itu. Yakin. Anggapan sial satu. Atiara. Itu dia. Atiara itu sirkun. Anggapan sial. Yang gale tunggu pula tanggal kan. Ambo tadi menggale Pak. Tapi pas keluar bawa galean. Lewat orang bawa jenazah. Gagal lah. Kalau lewat jenazah kan salahnya. Lewat jenazah Pak. Bang lewat jenazah. Ayo menggerian. Nampak jenazah lewat. Kalau orang bawa jenazah. Itu makanya yang bilang. Orang kalau jualan itu. Sayur anggapan sial itu masih banyak. Ada anak-anak muda nanya. Ustaz. Ambo tadi di Timpo Cicak. Tanda apa Ustaz? Mau bilang. Ya tanda ang Timpo Cicak. Tidak itu maksudnya Ustaz. Oh tahu ambo maksud ang tu tahu. Tapi yang calik aja cicak yang nimpo tadi. Cicak jantan, cicak betina. Mau bilang. Jadi kalau cicak betina, nyo jatuh cinta sama orang tu. Kalau cicak jantan, nyobongi yang goda cicak betina tadi. Tahu orang. Ditimpa cicak aja bingung dia. Antum bisa pikirkan tu. Timpa cicak. Apa urusan cicak mencicak kau? Kan banyak tanda. Orang tua kita dulu tu betul ya ki. Kalau ada umpamanya kupu-kupu masuk ke rumah. Tanda apa tu? Tanda ada tamu. Maksud orang tua tu. Tamu tu kupu-kupu tu. Datang tamu. Kupu-kupu tu. Awak salah paham. Akan datang tamu. Masalah banyak-banyak. Tamu. Tamu tadi mak awak tu bilang. Iko tanda ada. Tamu datang. Tamunya mana? Kupu-kupu. Walah salah. Itu salah paham. Mayat di langkah kucing hidup. Mana ada kucing mati bisa melangkah mayat? Kan betul. Awas. Kalau ada mayat di langkah kucing hidup. Ada tak kucing mati langkah mayat? Tak kan? Iya mayat tu di langkah kucing. Kucing hidup, kucing mati tak ada bisa melangkah mayat. Awak salah paham. Begitu ada kucing, Allah sibuk tu nangkap kucing. Kucing dalam rumah yang melangkah duluan. Ya, betul. Orang tua tu kita udah betul. Tapi kita memaknakan itu yang salah. Mayat di langkah kucing hidup. Ada tanda masuk. Larangan umpamanya jangan duduk di depan pintu angin. Kan ada larangan dari Nabi. Larang Nabi dari Nabi. Dia melarang sesuatu itu sebenarnya ada dasar. Tapi dia tidak tahu dasarnya apa mengungkapkan itu. Jadi budayanya saja begitu. Kadang-kadang banyak yang begitu. Kita yang sering salah paham anggapan sial, ini sial, apa sial. Anak namanya Tonase. Nangis-nangis semenjak namanya Tonase. Setelah dia berubah nama miligram, baru dia namanya
sudah ringan. Waktu itu nasi kan berat tuh namanya tuh. Tuh, marah tuh. Nah, dirubah namanya miligram. Jadi ringan lah namanya tuh. Ini tidak namulah berat, inilah berat. Tidak ada urusan itu kita. Ini kita tetap ini. Jadi kita optimis. Jangan ada memang isyarat kadang-kadang perasaan. Ini kalau kini akan sial. Ada. Begitu ada. Sahabat pun bilang ada. Tapi tidaklah menyisakan bagi kami kecuali tawakal kepada Allah. Jadi begini. Kita nak berangkat nih. Ada perasaan tak enak tuh. Wah ini ada tanda-tanda lah kata kita begini nih. Kalau itu ada perasaan, antum tetap berjalan. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum ikuti, itulah terkena bab anggapan sial. Wah sial. Ada tanda-tanda tadi tuh. Tak jadilah berangkat hari sial. Antum kalau kumpulkan hari sial di negeri kita nih, ambo rasa tak ada lagi hari yang beruntung. Setiap daerah tuh punya hari sial masing-masing. Setiap agama, suku atau apa, itu ada angka sial mereka. Ada hotel tak pernah ada angka 4. Tengoklah tuh. 1, 2, 3, 5. Tak tu 3B. Tapi tak ada angka 4. Karena angka 4 tu sebagian apa dianggap angka sial. 13. 1 tambah 3 jadi 4. Maka dianggap angka sial. Sebenarnya kalau dihitung-hitung gitu, semuanya angka sial. 3. Berapa tu? 3 tambah 1, 4. Angka sial. 9. 9 kurang 5, 4. Sial juga. 8. 8 kurang 4, 4 juga. Sial juga. Sial semua tidak ada. Tidak ada angka sial ini, sial itu. Kalau ada itu, tetap jalan. Sehingga adalah orang-orang makai batu cincin. Tuh macam tu. Tuh batu cincin tu. Kurang banyak. Mau kecubung, mau bacan. Belacan jangan pakai. Bacan boleh. Belacan jangan dipakai. Boleh tak pakai cincin? Boleh. Boleh. Tapi jangan tangan kita kecil pakai cincin sebesar apa itu. Salah. Tak cocok. Rasulullah ada cincin. Iya. Kita pakai cincin biasa. Tapi bukan kena cincin gitu kan. Kalau sakit-sakit perut itu bisa tuh makan. Sebab kalau masuk batu ke dalam perut, insya Allah perut tak sakit. Cuma tersumbat aja. Itu banyak. Batu cincin. Tidak boleh pakai, boleh. Tapi jangan sampai keliling ini semuanya banyak. Ada apa? Lagi pula rugi. Beli cincin banyak-banyak. Sampai ratusan juta. Ini nama hobi orang dulu. Ibu-ibu tak cincin dah. Kembang. Apa kembang Padang tu? Janda apa? Janda bolong. Mahal itu. Tapi ada yang mahal sebelum itu lagi. Gelombang cinta. Datang gelombang tsunami. Habis semua itu. Tak ada lagi gelombang cinta di mana. Anda apa? Harta kita akan ditanya oleh Allah. Antum beli cincin, beli ini murah. Esok ditanya oleh Allah. Untuk apa hartamu itu? Bermanfaat. Ya, boleh. Bukan apa, hamba tak pakai jam. Hamba tak pakai ustaz. Ada kawan kasih jam, hamba tak pakai. Hamba biasa bawa petunjuk waktu. Hamba tak pakai jam, tapi hamba sering membawa petunjuk waktu. Jadi kalau ada kawan nanya, ustaz jam berapa? Tanya tu. Tanya situ. Petunjuk waktu. Tengok jam tu. Jadi kan anda tak payah-payah. Penunjuk waktu aja. Tengok ang situ. Tanya situ, ang situ. Aman kan? Tak ada berat-berat tu. Tak ada biaya. Alami saja petunjuk waktu yang paling penting gitu kan. Gitu. Ya itu dulu. Moga-moga manfaat secara umum. Mudah-mudahan ini bisa memberikan
fawaid, bukan pencerahan ya. Sebab ambu bukan PLN. Sebab banyak kawan-kawan kita nih kalau ada Ustad tolong kasih pencerahan. Ang minta cerah, pergi ke PLN. Kalau lampu teredup, nasihat, ya bisa ambo. Kalau mencerahkan lampu ang redup, apa redup, itu bukan urusan nambo. Ada bidangnya masing-masing ke situ. Ya, jadi ini bukan pencerahan. Sedikit pencerahan. Pakai bahasa Islam. Nasihat, tausiah. Ada bahasa Islam yang baik. Kenapa rubah jadi pencerahan? Memangnya antum tak cerah selama ini? Jadi yang gunakan bahasa kita agar lebih enak dibiasakan. Kita menyebut Allah kan biasa kita nyebut. Coba kalau kita biasakan nyebut Tuhan, tak masalah. Tapi kan kurang enak rasanya. Kita orang Islam tak bisa nyebut Allah kan aneh juga tuh. Allah, bukan. Tuhan. Enggak. Kita orang Islam sebut Allah, ya Allah. Sebut kita. Orang lain pun senang menyebut Allah. Nah maka bahasa kita ya tolong kasih nasihat. Kalau yang lain dari kita, mereka bahasanya pencerahan. Tolong kita semoga hari ini ada pencerahan. Kita agar lebih cerah lagi ini. Ya cerah, kita ada nasihat yang bermanfaat. Semoga ini bermanfaat kepada kita. Ada daurah ya di sana, di sini. Oh, di sini. Masalah? Wow. Kaidah fikih. Iya. Mudah-mudahan serap banyak. Ya. Tapi ingat, takkan sekali duduk antum akan tahu kaidah fikih. Kecuali yang tertentu saja dulu. Karena kaidah fikih itu bukan sedikit problem dimasuk. Maka mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya dan kita bisa memahami apa. Kalau ada waktu nanti ana buat kaidah ibadah. Karena itu itu sangat penting. Karena banyak orang ibadah dia tidak memahami kaidah dalam ibadah. Sehingga dia menyangka ibadahnya sesuai kaidah, tapi sebenarnya sudah jauh dari kaidah. Apa itu ibadah? Apa itu syarat kesempurnaan ibadah? Tidak ada yang tahu kadang-kadang. Syarat rukun ibadah tahu. Sempurnanya ibadah? Tidak ada yang tahu. Kaidah dalam ibadah? Tidak paham juga. Pokoknya ibadah aja. Tapi kaidahnya tidak perlu belajar. Karena tugas kita untuk ibadah kepada Allah. Semoga kemarin Syekh baru aja di Pekanbaru bahas kaidah ibadah. Ya. Bahas kaidah ibadah. Nah, mudah-mudahan ada waktu Allah beri kesempatan kita bisa bahas tentang kaidah ibadah. Karena kaidah fikih ada yang ngajar. Ya. Nah, ambil dulu nanti ada pengembangan. Nah, begitulah belajar panjang. Ya, panjang waktu, jangan bosan baca. Kalau guru, dia bukan guru yang terbaik kalau setiap ngajar dia tak punya persiapan. Karena kita ngajar anak SD, tak pernah bersiap ngajar, itu guru tak baik. Guru yang baik dia belajar pada setiap waktu. Setiap waktu. Antum lihat para ulama kita tuh. Antum kalau baca kitab-kitab para ulama, kesemangat mereka dalam menuntut ilmu, tidak ada gitu. Jauh. Mereka membaca kitab itu sampai 100 kali mengulang. Kita, ana yakin belum ada yang tamat baca kitab tauhid. Tidak ada. Habis sana pindah sini, habis sana pindah sini, habis sana pindah sini. Bagus, memang sudah baca kitab, semua kan pakai kitab. Yang terbaik itu belajar dengan kitab, tuntaskan satu kitab, nanti tuntaskan satu kitab. Ya, itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.